recording. Oke, rada berisik sidik-sidik. Kita buka Aspir baru. Oke, tampilan Aspir yang pertama kali seperti ini. Create new file. Nah, ini adalah area bidang mesin. Misal mesinnya satu triplek ya diisi 1220 2440 kan gitu. Karena ini areanya terbatas 700 kali 1180, kita isi ini aja, tidak apa-apa. Kemudian ini thickness, tergantung nanti prosesnya makan seberapa dalam. Kalau ini, nah umumnya ini diisi ketebalan bahan 30, ini berarti 3 cm. Z0 position ini adalah titik 0 Z di benda kerja atau di meja kerja. Kalau ini meja kerja, mesin bed. Kalau ini benda kerja, atas benda kerja, jadi di atas benda kerja. Nah, amannya material surface di atas benda kerja, aman. Terus ini XY datum position, ini adalah titik 0 XY, titik 0 XY ya, XY datum position. Datum ini titik 0. Kita klik di sini, kiri bawah, karena kita akan proses pintu dan areanya terbatas. Kita ambil yang aman saja di bawah. Nah, modeling resolution ini tergantung nanti spek laptop yang dipakai. Lebih bagus, lebih baik pakai yang high, very high, lebih bagus. Appearance ini adalah tampilan nanti ketika simulasi. Jadi ini nanti bisa diubah jadi 2 tampilan seperti ini. Tik. Nah, ini warnanya adalah bench dark namanya. Ini bisa diubah-ubah terserah selera. Nah, seperti ini. Bebas sampai digawe triplek ya monggo, watu yo silakan. Nah, ini bebas, di siapa aja boleh. Oke. Nah, area kerja sudah kita tentukan 70 kali 1180 tadi ya. Oke, sekarang kita akan menggambar media yang akan kita proses. Media yang akan kita proses sudah saya tulis di sini. Medianya adalah 2095 kali 600. Persegi panjang ya, ini berarti ya. Ini kita klik ini, tik, arahkan bebas, klik kiri, tarik, lepas, diisi di sini. Berapa tadi? 600 untuk X, 2095 untuk Y. Ini 600, 2095. Play. Nah, dia akan memanjang seperti ini. Close. Atau kita ulangi lagi, atau ini diubah. Ini dikasih 0 kalau pengen ngerti ini bedanya ya. 0 misal. Play. Nah, dia akan di tengah-tengah benda kerja. Padahal kita tidak inginkan. Misal ini 0-nya di tengah, ini benar, tapi karena 0-nya ini di kiri bawah, jadi ini nanti kita geser manual. Gesernya gimana? Ini diklik, ini pastikan sudah diseleksi, klik, terus klik lagi, klik, arahkan kursornya di sini, pojok sini. Nah, lihat osnap ini, perhatikan ada osnap atasnya itu, ada panah 4 sisi, klik, tarik ke ujung sini ya, itu ada hitam-hitam, lepas saja tidak apa-apa, walaupun tidak pas ini, lepas, klik, dia akan pas di titik tengah. Zoom aja kalau tidak percaya. Nah, seperti ini. Jadi garis tengah di program ini ditandai dengan ini, garis bayang-bayang ini sama ini X, ini Y, sama dengan nanti di mesin. Nah, kita taruh di sini. Oke. Nah, karena ini nanti kita areanya akan prosesnya di dalam sini, offset dari garis ini adalah 11 cm. Kita offset dulu 110. Offsetnya ke dalam pakainya inward. Kalau outward offsetnya keluar. Contoh offset seperti ini ke dalam. Kalau mau diklik offset keluar, yang outward keluar ini. Nah, sekarang kita coba yang bot tadi ya. Kita Ctrl Z. Kita offset, tapi yang bot ini berarti luar dalam. Lihat ini ada ini loh. Nah, ini kan luar dalam. Kalau ini kan dalam.
merah-merah ini. Garis merah-merah ini tanda nanti kita offsetnya kemana. Coba kita bot. Tik. Nah, dia dalam luar ada semua. Oke. Kita offset ke dalam. 110. Nah, 110 area yang akan kita proses. Lihat benda kerja ya. Cek lagi benda kerja, jangan sampai salah. Itu adalah 1945380. Kita buat saja kita buat saja garis bantu lagi pakai kotak sembarang bebas, kita isi 1945380 untuk apply. Nah, sembarang, terus kita arahkan ini diratakan dengan ini. Tinggal mau rata bawah atau rata atas. Coba kita ambil rata atas. Hati-hati nanti dicek lagi ya barangnya ketika benda kerja. Nanti jangan sampai kemudian ini kok kecil. Oh, dicek lagi, dipastikan benar sebelum diproses. Nah, misalnya ini tak tarik ke sini aja. Ini. Nah, ini yang ini kan tidak kepake yang ini karena yang kita proses adalah garis yang ini sesuai dengan benda kerja. Ini di delete, dihapus, delete. Oke, ini kita sudah dapat area kerja yang akan kita proses. Machining di sini, ini ya. Nah, ini karena kita buat salurnya itu nanti di sini sampai sini. Ini harus kita potong karena ini tidak dibutuhkan garisnya. Cara motongnya gimana? Klik kanan, tekan ini node edit atau shortcutnya N, tik. Nah, arahkan ke titik ini, klik kanan, tekan cut vector, dipotong, atau shortcutnya C, tik. Nah, dia akan berubah jadi hijau. Ini diklik cut vector. Nah, escape, ini dihapus, tik. Oke. Nah, terus gimana? Ini kita offset ke dalam. Offsetnya berapa tadi? 20 contoh ya. 25. Offsetnya ke dalam. Lihat kalau offset ini garis terbuka ya. Kalau kotak ini garis tertutup. Offsetnya ke dalam pasti ke dalam. Kalau ini tidak bisa. Misal kayak ini kan left ke dalam bahasanya. Tapi di sini ada left. Misal kita ubah ini ke sini, coba kita praktekkan. Kita isi 25 dulu. Kita offset. Tik. Nah, kok malah keluar? Nah, ini loh, harus kita hati-hati. Pengennya kan ke dalam. Padahal di sini ada left. Kita lihat titik hitam ini. Titik hitam ini adalah penentu start point pertama kali. Atau coba kita tekan escape gini, terus kita tekan N. Nah, warnanya akan berubah jadi hijau. Ini tandanya adalah start point. Ditandai warna hijau. Oke, kita ulangi. Ini karena tadi salah, kita delete. Ini kita offset ke dalam. Pakainya bukan yang inbound, tapi outbound yang right. Dari titik ini kan ke kanan sini, ke kanan. Gitu. Nah, jumlahnya adalah 14. Kita hitung 2. Nah, ini kita select new ya. Jangan sampai ketinggalan. Kita ulangi. Select new-nya dicentang, jadi dia nanti tidak ngulang-ngulang. Kalau tidak di select new seperti ini, dia tidak mau nyeleksi. Tapi kalau di select new, dia akan nyeleksi titik terakhir, garis terakhir, tik. Nah, tinggal gini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sudah ketemu 14 garis. Oke. Nah, karena area kita terbatas di yang putih-putih ini, area mesinnya, proses kita tidak bisa langsung sekali. Ini tekan gue tanggane, ini tidak bisa. Ini harus kita potong separuh, 2 kali proses. Caranya gimana? Kita buat garis bantu dulu di tengah-tengah media ini. Nah, jadi tengah-tengahnya ini di tengah-tengahnya. Caranya gimana? Kita klik garis, kita arahkan kursornya itu ke snap seperti ini. Diperhatikan. Nah, dia akan menjadi diagonal garisnya. Silang. Klik, tarik ke kanan atau ke kiri boleh. Perhatikan A ini. Kalau di sini kan ada A kan ada isinya, harus 0. Itu berarti di sini perpendikular osnapnya. Osnapnya berarti menjadi siku.
klik, lepas. Kita buat garis batu di sini. Escape. Nah, garis ini kita cut saja. Caranya kita potong, pakainya gunting. Interaktif trim. Klik di sini. Nah, ini di sini ada rejoin trimmer. Ini kalau garisnya terbuka seperti ini, kita tidak perlu rejoin. Boleh di uncheck, boleh di checklist, ini juga boleh. Nah, nanti ada perbedaan ketika nanti kita harus mau rejoin. Langsung sekali dipotong, nanti dia akan join garis terakhir yang akan dipotong. Ini bebas. Kita klik di sini, klik, kita arahkan ke kiri, set, gunting, close, klik ditahan, digeser, klik digeser, jangan dilepas. Nah, ini kita seleksi lagi, kita mirrornya pakai ini. Nah, karena ini rata, di sini rata, mirrornya langsung pakai yang top. Nah, kalau ke kanan nanti pakainya yang right, kalau ke kiri pakainya yang left. Kita pakainya yang top. Klik. Pastikan ini create a mirror copy. Kalau nggak diklik, nanti yang bawah hilang. Contoh. Kita ulangi. Ini enggak saya checklist ini. Tak mirror ke atas. Klik, yang bawah hilang karena enggak di-copy. Harus di-copy. Harus centangan gini. Top. Nah, dia nanti akan ngopi. Kalau enggak dicentang, nanti hilang yang bawah. Jadi seperti ini. Oke, kita sudah selesai buat gambarnya yang akan kita proses. Sekarang kita menuju ke programnya di ini. Toolpad diarahkan ke sini. Ini tanda jarumnya ini diklik biar menghadap ke bawah. Klik, dipin namanya. Diklik, pin. Garisnya boleh di group, boleh enggak, terserah. Nek waki pakai layer nanti mainnya. Nek sidik seperti ini ya, sedikit ya, boleh pakai seleksi seperti ini atau klik kanan group object. Jadi nanti tidak nyeleksi seperti ini, tapi tinggal klik, dia sudah keseleksi semua. Itu tujuannya di group, lebih simpel di group, tinggal nanti terbiasa pakai yang mana kan gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Ini garisnya sudah tidak diperlukan, kita delete, klik delete. Nah, kita menuju ke toolpad. Toolpad itu harus diperhatikan. Yang pertama adalah atas pol set. Nah, ini benda kerja, ketebalan benda kerja, thickness, ketebalan benda kerja namanya. XY jadul kita tidak akan ditanya lagi. XY jatuh benar di sini, benar. Bisa kita ubah, ya klik aja, tidak apa-apa. Nanti dia akan berubah di tengah. Karena kita kembali tadi ke awal ya, di kiri bawah di sini dia nanti akan merah-merah, ini kelihatan merah-merah. Nah, Z0 sama seperti pertanyaan yang di sini tadi, ini sama. Nah, tidak bisa buka karena ini kebuka. Nah, model position in material ini adalah titik 0Z di atas benda kerja. Kalau di bawah kita arahkan ke bawah seperti ini, dia akan makan sampai 30. Misal kita mau makannya itu lebih, karena kita tidak tahu benda kerja kita rata atau enggak, ini diambil 1, boleh seperti ini. Jadi nanti lebih ke dalam 1 mili. Nah, gini tidak apa-apa, boleh seperti ini. Nah, ini di sini ada tulisannya modeling plan Z min 1. Jadi nanti pemakanan nanti ditambah 1 mili ke dalam. Ini nanti rapid Z gap ini adalah titik aman pisau pemakanan tanpa benda kerja. Jadi pemangan angin bahasanya. Nah, di sini dilihat ada Z1, Z2. Z1 ini adalah selesai proses. Kalau Z2 ini misal kayak seperti ini, garis-garis seperti ini, proses 1 set, nah pindah ke garis ini yang dibaca adalah Z2. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, dia pulang ke titik 0, yang dibaca Z1. Nah, umumnya kalau saya ini pengurangan 5. Jadi misal ini di sini 20, di sini 15, di sini 10. Boleh enggak di sini 10, di sini 5? Boleh. Yang penting jangan sampai 0. Nah, seperti ini. Kalau bisa jangan. Harus di atas benda kerja 5 atau lebih aman lagi 10. Ini 15. Ini kebiasaan.
Z gap above material ini adalah titik terakhir dia, titik awal dan terakhir dia sebelum makan. Ini Z gap above material. Jadi ketika nanti di max 3 atau GRBL, ESP dan lain-lain start, dia akan larinya ke sini dulu 20. Pisau akan naik, cari aman. Set 20. 2 cm dari titik 0Z. Kita oke. Settingan sudah selesai. Tinggal kita kasih program. Di sini kan masih kosong toolpad-nya. Kita kasih program toolpad. Nah, program toolpad start depth ini pastikan 0. Karena mulainya dari 0.0Z. Nah, cut depth kita maunya berapa? Misal 10 ya, 10. Nah, kadang di sini tidak kecentang. Jadi simple. Di sini simple, boleh. Kalau simple-simple seperti ini boleh tidak dicentang. Tapi kalau nanti ada tambahan-tambahan, motok dan lain-lain, alangkah lebih baiknya ini dicentang. Jadi kelihatan fiturnya kelihatan semua. Kalau udah dicentang, fiturnya terbatas di sini toh. Kalau dicentang kan banyak. Nah, gini. Nah, perbedaannya di situ. Oke, ini sudah kadep ini pemakanannya mau berapa, terus kita seleksi tool, ambil tool, select, cari 12,5. Yang kita pakai 12,5. Atau 12,7 aslinya toolnya itu, kurang sedikit tidak masalah. Nomor float abaikan, bebas, 1 boleh, 2 boleh. Pas depth, cutting parameter, di sini cutting parameter. Pas depth ini adalah pemakanan pisau ke dalam. Pas depth ini kaitannya dengan Z axis ya, Z axis. Kemudian step over ini adalah pemakanan pisau ke samping. Ke samping berarti bisa X, bisa Y karena ke samping. Boleh diisi di sini, boleh diisi di persennya nanti. Nah, kenapa di sini isinya 6? Rumusnya adalah separuh diameter pisau ini adalah yang kita masukkan di sini. Ini standarnya. Boleh di bawahnya. Misalnya ini kita isi 5, boleh. Ini kita isi 5, boleh, lebih aman. Nah, ini adalah batas maksimal separuh diameter pisau. Lebih amannya seperti itu. Tapi kalau nanti pengembangan boleh diisi sembarang kalau sudah paham. Spindle speed ini adalah putaran spindle ketika spindle kita itu kita setting inverternya mengikuti program kita. Tapi kalau spindlenya itu di setting loss langsung 400 Hz atau 300 Hz. Kalau 400 Hz itu berarti nanti RPM spindlenya 24.000. Kalau 300 Hz nanti RPM spindlenya akan 18.000 karena tergantung spindlenya dipakai. Nah, feed unit ini pastikan pakai terbiasa dengan mm per minute, karena kalau diklik di sini ada banyak, ada mm per second, ini akan berubah angkanya, ada mm per minute, ada meter per menit. Nah, ini lebih sedikit lagi, susah pakainya yang mana. Kalau sesuai dengan G-code yang dikeluarkan dari Aspir ini, nanti pakainya adalah mm per minute. Nah, 3000. Nah, 3000 ini nanti bisa kita lihat di software Mac 3 atau GRBL. Bisa kita lihat F. Bitrate kodenya adalah F, kecepatan pemakanan. Bitrate ini kaitannya dengan step over XY ya. Bitrate kaitannya dengan step over. Nah, kita isi contoh kata 3000 di sini. Kemudian yang bawah ada plung rate. Plung bahasa Jawa berarti tiba ngisor, kaitannya dengan Z. Nah, ini kaitannya dengan pas depth. Jadi kalau bitrate ini step over kaitannya dengan XY, kalau plung rate ini kaitannya dengan Z atau dengan pas depth. Bisa dipahami ya? Ya. Apply, select. Nah, pisau sudah kita setting. Nah, passes ini adalah artinya adalah pemakanan pisau nanti 2 kali pas, 2 kali proses. Nah, bisa diubah di edit passes. Misal kita ubah di sini, ya ini kelihatan sekali makan ini 5 mili, yang kedua nanti 1 cm. Bisa kita ubah sesuai selera, atau bisa diubah di sini juga boleh. Tik sekali makan boleh, atau dibuat 3 kali juga boleh. Nah, sekali makan 3,3. Bebas. Set pas, misal kita ubah jadi 3 kali. Di sini akan berubah pasnya 3. Kita kembalikan ke 2. Set pas lagi. Oke.
Nah, karena proses ini nanti rencananya akan kita makan di pas garisnya, maka yang kita pakai adalah on. Kalau pengen yang di kanan garis, kita pakainya yang right. Kanan sesuai titik poin ya, tadi ya yang hijau-hijau tadi ya, seperti ini. U itu ungroup, ketik N untuk melihat node editnya N. Nah, hijau-hijau ini artinya adalah start point, titik awal pertama pemakanan pisau namanya. Jadi mulainya dari sini, boleh diubah dari sini, boleh. Contoh, pointer kita arahkan ke sini, terus klik kanan, ketik make start point, shortcutnya adalah P. Jadi ini adalah shortcut P. Nah, karena kita sudah tahu shortcutnya, kita arahkan ke sini, tekan P di keyboard, P di keyboard, P. Nggak diklik iki, agar diarahke tok. Iki diarahke ning nggon iki P tanpa diklik. Nah, terus ini kan enggak ada, sudah hilang. Jadi pindah di sini. Namanya start berarti satu tok. Oke. Kita pilih yang on, nanti dia makannya di tengah-tengah garis. Oke. Terus kita pakainya klaim atau konvensional. Nah, ini harus dipahami. Klaim ini adalah searah dengan jarum jam. Ini lihat di sini. Kalau konvensional, ini berlawanan arah jarum jam. Pengaruh nggak di sini nanti? Nah, nanti kita lihat. Kita coba pakai yang klaim, searah dengan jarum jam. Direction pemakanan ya ini ya, bukan putaran pisau. Kalau putaran pisau tetap ke kanan. Karena spidolnya disetting ke kanan semua. Oke, ini abaikan dulu. Yang kita lihat di sini, yang poin bagian ini itu adalah order. Kita lihat order. Kalau saya terbiasa mainnya itu makannya dari bawah ke atas, dari sini ke sini. Ini yang kita checklist, harusnya yang bottom to top. Selain itu jangan di checklist. Nah, seperti ini yang kita butuhkan cuman ini. Jadi kalau tadi dicek semua, itu sebenarnya tidak efektif. Harusnya ya di checklist cuman satu, bottom to top. Jadi dari bawah ke atas. Gitu bacanya nanti. Terus start at. Nah, ini kaitannya dengan on ini nanti. Start at. Jadi dia mulainya dari pojok kiri bawah sebenarnya. Sebenarnya seperti itu, tapi karena on ini nanti tetap dari start point. Nah, sekedar informasi saja nanti. Ini. Terus bawahnya lagi ini tidak dipakai karena kita program standar dulu, kita belajar standar. Langsung calculate. Jret, sudah kelihatan. Nah, ini kelihatan di sini. Nah, set, klik. Kalau di sini kita scrollnya kita klik terus kita geser, dia nanti akan berubah jadi pen ya, geser semua. Tapi kalau kita klik kiri terus kita gerakan, dia nanti akan rotate. Nah, kalau klik kanan gimana? Coba kita klik kanan terus gerakkan, dia zoom. Klik kanan zoom. Kalau di sini tidak berlaku, klik kanan, klik kiri. Nah, yang berlaku cuma di scroll. Ini bisa gerak-gerak. Kalau klik kiri tidak bergerak, klik kanan keluarnya ini malahan. Nah, keluarnya ini. Kalau di bagian yang 2D. Jadi ini tampilan gambar, ini tampilan program. Sebenarnya seperti itu. Oke. Ini langsung kita selesaikan saja karena kita sudah jadi programnya, kita simulasi. Nah, jadi di sini karena tadi kita tentukan dua fasesnya, di sini kelihatan simulasinya. Nah, ini 2 kali ini pemakanan. 2 kali. Nah, ini tampilannya kan tidak sama. Ini kita geser dulu biar sama, enak dilihat. Klik kiri, ditarik. Tuh. Ini tik. Kita klik lagi, tik. Nah. Ini di sini ada ini tampilan isometri. Di tampilan ini tok. Ini tampilan atas, ini tampilan depan. Ini tampilan samping. Nah, kita kembali ke sini karena kita mau simulasi. Simulasi toolpad arahnya di sini. Preview toolpad, kita klik kiri.
Oke. Animate. Nah, ini sesuaikan dengan seperti ini ya. Boleh. Misal diubah-ubah boleh. Nah, ini kita checklist dulu. Karena apa? Kalau kita tidak di checklist, mau di preview, tidak mau. Nah, kan keluar ini. Tidak ada yang aktif toolpad-nya. Harus kita checklist dulu. Tik. Terus kita boleh pakai yang all toolpad seperti ini. Ini untuk speed. Ya, ini untuk speed. Bisa pakai ini, start ini. Tik. Bisa. Pause. Ini mau menghilangkan. Jadi yo. Escape. Iso. Oh, pause nih. Close, kita ulangi. Escape ya untuk membatalkan ya. Loading. Nah, iki loading. Iya, koyo ngono. Reset. Nah, kita ulangi. Klik preview toolpad. Kalau saya biasanya pakainya yang ini dan ini. Kita preview visible toolpad. Klik. Ini untuk kecepatan simulasinya. Bisa dipercepat seperti ini. Kalau terlalu cepat, bisa dilambatkan. Nah, jadi ini pemakaiannya kelihatan. Nah, kalau pas posisi ini scrollnya tidak aktif semua. Ini mouse-nya tidak aktif semua. Kalau kita klik kanan, klik kiri, scroll, diklik juga tidak akan aktif karena dia baru simulasi. Ini berlaku untuk Aspir 10.5 ya. Kalau Aspir 12 nanti sudah beda lagi. Kalau diklik gerak-gerak kan bisa. Itu bedanya. Aspir 10 dengan .5 dengan 12 maksud saya. Nah, oke, kita gaspol. Set. Nah, ini sudah selesai. Nanti tampilannya seperti ini jadinya. Oke, close. Sekarang kita save kodenya. Nah, klik lagi, klik lagi. Nganceng baru aneh. Di checklist. Di pop ini dhisik, tangannya geringan. Orang tahu guys, tutorial ekstra cepat. Kita pakainya yang ini, save toolpad. Nah, jangan lupa sebelum save toolpad, sebelum kita proses yang lain-lain, sebelum program ini juga, kita save dulu Ctrl S programnya. Biar tidak nangis nanti kalau hilang. Soalnya kalau hilang nanti nangis, ya. Nih, kalau di save nanti nangis. Ini kita kasih nama proses pintu. Salur. Tentukan direktorinya nanti di mana, di D atau di C boleh. Save. Nah, di sini nanti akan berubah. Set. Nah, ini jangan sampai tampilannya new ya. Soalnya nanti kalau hilang nangis. Oke. Ini adalah nyimpan filenya. Nah, sekarang kita harus nyimpan kodenya ya. Nyimpan kodenya itu di sini. Kita checklist dulu kode mana yang mau kita simpan. Terus kita arahkan save toolpad sini. Klik, tik. Nah, di sini ada select toolpad, ada visible toolpad to one file. Kita pilih yang tengah ini, visible toolpad to one file. Ini kalau nanti toolpadnya banyak di sini, ini nanti berlaku. Tapi karena ini satu, ini tidak berlaku juga. Bacanya jadi tetap satu. Nah, kita ke bawah. Di sini ada tulisan toolpad to be saved adalah memakai nmil 12,5. Tadi kita pakai, dikasih keterangan di sini. Kenapa? Karena nanti kalau kita pakai dua mata, ini tidak akan mau. Nanti keluarnya merah di sini. Kalau kita pakai toolpad yang lain, maksudnya pakai pisau yang lain, ada 12,5, ada 10, ada 6, kita save langsung sekaligus, tidak akan mau. Karena post prosesor kita umumnya itu kita tidak yang ATC atau auto touching. Kita tidak pakai itu. Nah, kita klik post prosesor, kita klik kotak bawah post prosesor, klik. Nah, kenapa di sini ono jenenge islah? Jadi karena post prosesornya sudah di custom. Nek gone sampean nanti kemungkinan tidak ada ini kalau tidak ditambahi. Ini tambahan sendiri. Nah, kalau tidak ada gimana? Kita ambil yang G-code arch mm.tab atau G-code mm.tab. Nanti ada di laptop teman-teman, nanti dicek. Nanti ada G-code mm.tab
ada yang arch, ada yang milimeter. Bedanya apa? Bedanya kalau yang arch ini G-code yang dikeluarkan lebih sedikit. Kalau yang G-code milimeter dot tab yang dikeluarkan nanti kapasitasnya lebih besar, MB-nya nanti. Nah, saya seneng arch milimeter dot tab, tapi kadang mesin ada yang tidak mau, tidak support maksudnya. Nah, coba-coba saja kalau arch tidak mau ya pakainya yang G-code milimeter dot tab, gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, save toolpad. Nah, kita arahkan di mana save-nya? Misal di desktop, panel, misal untuk kita kasih nama, salur, bawur apa-apa. Nah, kebiasaan saya kalau ngasih nama itu pasti saya kasih ukuran pisau yang kita pakai. Tool, kita singkat T, 12. Kita pakai pisau 12. Atau mau ditambah lagi misal seperti ini ya. Ini kan titik nolnya kan di kiri bawah. Boleh 0 kiri bawah. Kenapa saya tulis seperti ini? Jadi nanti suatu saat 6 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, ini kita proses lagi. Kita tahu, sudah tahu kalau lihat filenya. Oh, pakainya pisau 12. Oh, nolnya di kiri bawah. Nah, kan gitu maksudnya gitu. Kalau udah kita kasih, loh tetap kita bukanya aspir. Kita cek lagi settingannya di mana. Oke. Nah, di sini kelihatan nanti di sini. G-code as milimeter dot tab ini kelihatan. Post prosesornya ini. Baca. Nah, setelah itu kita save. Save. Oke. Program sudah berhasil kita save. Kita cek dulu. Mana? Ini. Set. Double klik, klik. Nah, programnya keluarnya seperti ini. Lah, ini loh yang saya maksud. Ini pelajaran ini mungkin tidak dijelaskan dari teman-teman yang lain. Ini saya jelaskan. T1M6 ini tidak dibaca mesin. T1 namanya tool nomor 1. M6 ini artinya auto tool change, ganti peso. Padahal mesin kita tidak bisa ganti peso, tapi makanya saya bilang tidak dibaca mesin. Abaikan. Cuman ini sekedar informasi saja. G17 ini tidak dibaca mesin. Yang dibaca mesin mulai G0 Z20 ya ini. Plung rate tadi ini kaitannya dengan ini. Yang above material tadi loh, G Z1 Z2 tadi pas ketika kita ngasih toolpad tadi. Nah ini S ini adalah putaran spindle 24.000. M3 ini artinya perintah menghidupkan spindle, kodenya adalah M3. Ini namanya G-code ya, ini ya. G-code itu isinya adalah kode G dan kode M. Itu induk G-code. Nah, di dalamnya ada kode S, ada kode aksis, aksis berarti X, Y, Z. Nanti kalau 4 aksis berarti ada kode A di sini nanti. Nah, karena mesin kita 3 aksis, kodenya X, Y, Z. Nah, di sini lagi ke bawah lagi yang perlu saya jelaskan adalah F. F ini adalah feed rate. Feed rate. Kalau F awalannya di X ya, diperhatikan. F awalannya di X, ini feed rate. Nah, pertanyaannya di sini ada F awalannya Z. Lah ini namanya plung rate. Nah, ini kelihatan tadi 3000 sama 2000. Nah, beda. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini tidak saya jelaskan. Wow, yang jelas kayak gini. Langsung ke bawah pol. Nah, ini dari mulai T1M6 sampai G0Z ini namanya header program. Kepala program ya, header kan kepala program. Ini kepala program di sini. Sampai ini, kepala programnya ini. Kita bahasnya kepala program sampai ini isi program. Ini poin programnya di sini, mulai sini. Nah, yang saya jelaskan adalah paling bawah juga. Ini namanya end program atau program terakhir dari M30 sampai ini. Dari G0Z ini end program. Misal kita enter, boleh, tidak apa-apa. Seperti ini tidak apa-apa. Ini namanya end program. Nah, Z
15 ini tadi kita tentukan yang Z 2, yang ini Z1 tadi. Jadi safety aman, pisau tidak makan benda kerja. G0, X0, Y0, nah ini kembali ke titik 0 namanya. Boleh tidak sih kalau sudah selesai kembalinya tetap di ujung misal? Boleh. Tinggal yang terakhir Y-nya berapa? 400. Kita isi di sini 400. 4000 malah. 400. Jadi ketika dia sampai di terakhir program, dia nanti akan naik setinggi 20 terus berhenti di Y400. Berhenti di ujung berarti. Tidak kembali ke 0 depan. Boleh seperti itu. Boleh seperti ini. Nah, kita ubah dulu kembali ke asal ya. Nanti pengembangan ini. Nanti tetap teman-teman pakai ini kalau memungkinkan mesinnya. Nah, M30 ini adalah program selesai. Program selesai artinya mematikan spindle, sudah kembali ke titik 0. Ini yang namanya program selesai. Ora usah mbek nolan anu Mas. Legal sih lah ya. Ora roh wong ngene. Oke. Siap. Pos. Nah, ini tadi kan tak enter ini. Dia minta save atau enggak? Boleh di save, boleh enggak kita save. Tidak apa-apa. Header itu boleh dihapus semua apa enggak? Header enggak boleh dihapus semua. Yang boleh dihapus itu yang enggak penting. Misal G17 T1M6 delete. Boleh. Boleh. Ini boleh. Ini dihapus. Mesinmu kok nabrak langsung. Karena harus tahu G0 ini artinya adalah gerakan tanpa pemakanan benda. Gerakan tanpa pemakanan benda kerja. Mangan angin. Mangan jedet enggak iku lho, iku G0. Dia deteksi 20 iki. G0 iki ya padha wae iki balik ning titik 0 kan rak mangan benda. Lah iki padha wae ora mangan benda. Mangan benda mulainya adalah G1. Nah iki wis mangan kayu. Semua G1 iki mangan kayu kabeh. Semua G1. Iki ono G0. Ah berarti pesone munggah. Ngono ceritane. Pesone munggah ngene iki, ora mangan apa-apa. G0 Y, ah ngene iki dhek geser teng Y. Terus G0 Z10 lah dhek bar ko 15 mudhun teng 10, bareng iku mudhun meneh ring min 5 mangan kayu. Pasti kodene G1 ngarepe. Pasti itu. Ini boleh dihapus, boleh ndak. Tergantung post prosesornya, tapi kita pakai post prosesor itu kita pakai saja. Kalau belum paham G0 G1 jangan sampai ngotak-ngotak G ini kode G. Kalau tidak paham. Paham boleh bebas. Oke. Seperti itu teman-teman, silakan dipelajari, semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.